Co-Kapten Timnas Anies Mohaimin Sudirman Said menyebut adanya wacana pembentukan koalisi besar untuk merangkul hampir semua parpol dalam jangka panjang. Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, Prabowo Gibran berjanji akan merangkul semua pihak di pemerintahan yang mendatang. Co-Kapten Timnas Anies Mohaimin Sudirman Said mengaku mendengar wacana pembentukan koalisi besar untuk merangkul hampir semua parpol dalam jangka panjang. Menurut Sudirman, dalam wacana koalisi besar itu nantinya hanya ada 1 atau 2 parpol yang ditinggalkan di luar koalisi. Sudirman menyebut wacana itu akan berdampak buruk bagi demokrasi Indonesia. Wacana itu hanya akan menguntungkan elit penguasa atau elit yang akan melanjutkan kekuasaan. Bahkan sudah mulai ada bisik-bisik, sudah seluruh partai dimasukkan aja dalam satu koalisi besar, permanen, jangka panjang, tinggal 1 atau 2 ditinggalkan di luar gitu. Ini satu etikat yang sangat buruk yang akan membuat kita makin terjerembab. Yang saya sebut tadi bisa masuk dalam kategori unfixable, tidak bisa diperbaiki. Ya memang bagi elit yang sekarang sedang dalam kekuasaan dan mungkin juga akan melanjutkan, bagi mereka satu berkah karena keleluasannya akan berlanjut, tetapi karena PR kita adalah soal gap, soal keadilan sosial, soal penegakan hukum, maka hal-hal yang menjadi PR kita tidak akan bisa diselesaikan. Sebelumnya, Capres-Cawapres Prabowo Gibran yang sementara ini unggul dalam penghitungan perolehan suara di KPU pernah menyatakan koalisinya akan merangkul semua unsur. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Sepekan pasca pemungutan suara pemilu 2024, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN. Masuknya AHY dalam Kabinet Jokowi menandai kembalinya Demokrat ke pemerintahan setelah hampir 10 tahun beroposisi. Masuknya Demokrat menambah besar anggota koalisi pemerintahan Presiden Jokowi. Saat ini hanya menyisakan PKS sebagai oposisi. Sementara itu, sebagian besar parpol-parpol kubu koalisi yang berseberangan dengan Prabowo Gibran hingga kini belum mengambil sikap apakah akan berkoalisi atau beroposisi di pemerintahan mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ulas isu pembentukan koalisi besar di pemerintahan mendatang bersama perwakilan Timnas Anies Mohaimin Hermawi Taslim, juru bicara TKN Prabowo Gibran Bobi Rizaldi, dan peneliti politik dari ISEAS Made Supriyatma. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Bang Hermawan, Pak Made. Selamat malam, saya ke Pak Hermawi dulu. Jadi bisik-bisiknya tuh kayak gimana sih yang sudah didengar sama Timnas Amin? Ya, jadi namanya juga bisik-bisik. Tapi kalau kami sekarang justru sebaliknya. Kami sedang fokus untuk terus berusaha memperkuat koalisi kami. Minggu depan kami akan mengundang 3 fraksi, 3 DKI, Nasdem, PKB, dan PKS untuk membicarakan tentang konfigurasi kepemimpinan dan AKD di DKI, karena kebetulan pada pemilu kali ini 3 anggota koalisi 01 mengalami kenaikan yang signifikan. PKS kami juga akan meraup kursi sekitar 18, akan memegang palu sidang, akan menjadi ketua DPRD. Lalu Nasdem sekitar 11 sampai 12, PKB antara 9 sampai 10. Kami justru sekarang sedang berusaha sekuat tenaga membangun tradisi baru agar koalisi ini tidak hanya di Pilpres. Syukur-syukur koalisi ini sampai 3 DKI dan bisa diperkuat sampai kepada pilkada yang akan datang. Jadi kalau bisik-bisik yang dikatakan oleh Mas Dirman tadi, ya itu biasa saja, tetapi kami ingin menjadi penyeimbang yang baik, penyeimbang yang berkualitas, penyeimbang yang
berwibawa. Artinya Oleh karena oposisi ya? itu, sambil menunggu rekapitulasi manual, sambil menunggu perolehan suara dan kursi masing-masing, kami terus memperkuat koalisi kami. Oke. Demikian. Jadi yang ingin disampaikan oleh Pak Hermawi adalah kalau koalisi perubahan apapun hasil pilpresnya tidak akan berpengaruh, akan solid begitu di barisan yang sama. Sementara itu, sambil menunggu hasil rekapitulasi nasional, rekapitulasi manual, kami terus memperkuat termasuk membangun kemungkinan koalisi di Pilkada DKI. Oke, kalau Mas Bobi, jadi betul akan dirangkul semuanya sampai hanya disisakan 1 atau 2 saja yang di luar pemerintahan? Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Hermawi ya, kalau bahasanya tuh it ain't over until the fat lady sing. Jadi pemilunya saja kan belum selesai. Jadi kalau wacana bagus saja itu, tapi kami dari Koalisi Indonesia Maju terus terang belum mendengar hal tersebut. Apakah yang tadi yang disampaikan Pak Sudirman Said meninggalkan. Kalau kita sih pasti inginnya pemerintahan itu ya sebesar-besarnya semua memberikan dukungan pada pemerintahan yang nanti akan terbentuk. Dan oleh karenanya, apakah itu nanti di koalisi pemerintahan, koalisi parlemen, ataupun nanti yang terdekat adalah koalisi di dalam pilkada, ini masih sangat cair. Karena kenapa? Karena misalkan di pilkada saja. Pilkada itu kan bukan hanya koalisi seperti di Pilpres. Kalau Pilpres itu kan tentu koalisi ini ada beberapa kesepakatan-kesepakatan, termasuk bagaimana kita membahas kemampuan dan kekuatan elektoral. Nanti kalau untuk di Pilkada, ini juga masih belum ditentukan apakah koalisi ini akan berlanjut atau kita semuanya guyup kembali seperti biasa, bukan hanya di koalisi Pilpres, apakah juga berkoalisi dengan partai-partai yang di luar dari koalisi Pilpres. Ini tentunya masih sangat cair, menunggu nanti hasil real count KPU dan setelah penetapan dari KPU. Jadi kalau wacana tadi terus terang kita tidak pernah ada pembicaraan tersebut, belum pernah ada lah. Belum pernah ada Kita pembicaraan. akan meninggalkan sekian partai atau semua jadi koalisi besar itu belum ada. Tentunya kalau semangatnya kita pingin semua partai ini berkoalisi mendukung pemerintahan pun juga di parlemen itu sehingga tidak ada faksi-faksi, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan pembangunan juga bisa segera dilaksanakan dengan lebih cepat efektif. Jadi belum dibicarakan tapi inginnya sebanyak-banyaknya mendukung pemerintah. Kalau Pak Made melihat potensi koalisi gemuk atau besar permanen untuk pemerintah ini seperti apa? Ya, kalau menurut saya sih kemungkinan itu ada ya, karena ini tipikal Indonesia ya, kita dagang sapi itu dari sejak tahun 55 kita pertama kali punya pemilu itu selalu ada gitu. Dan juga tidak terlalu aneh sebenarnya kalau yang agak mengherankan buat saya itu adalah koalisi jangka panjang 25 tahun itu perlu kita perhatikan betul. Memang ada di dalam sistem pemerintahan di dunia ini satu partai berkuasa lama sekali. LDP di Jepang itu berkuasa hanya dari tahun 55 sampai sekarang hanya jeda sebentar tahun 93 gitu. PAP negara tetangga kita Singapura itu tidak pernah kalah di pemilu. PRI di Meksiko itu kalah sebentar, kalah ya, berkuasa lama sekali tapi kemudian kalah dan sampai sekarang nggak pernah menang lagi. Tetapi kalau menurut saya kalau prosedurnya normal, ada pergantian elit dan lain sebagainya, nggak perlulah dibikin permanen seperti begitu gitu ya. Koalisi besar itu oke. Tetapi saya juga mengatakan oposisi juga tidak terlalu jelek karena banyak pemerintahan justru berhasil karena oposisinya kuat gitu ya. Ya. Kalau Pak Hermawi melihat apakah bisa istiqomah 3 partai yang ada di koalisi perubahan ini untuk berada di barisan oposisi, karena ya kita lihat jalannya pemerintahan ini kan bukan lari sprint tapi maraton panjang waktunya, Pak Hermawi. Jadi untuk sementara yang pertama atensi full kami adalah mengikuti rekapitulasi nasional. Kami selama 1 tahun lebih kami teruji kompak, sama-sama mengalami kenaikan suara dan kami akan berusaha sekuat tenaga menjaga soliditas koalisi ini, membangun relasi dan komunikasi
dengan partai-partai lain. Oleh karena itu, seperti tadi dikatakan oleh Pak Made, menjadi bagian dari pemerintah atau menjadi oposisi sama mulianya, tergantung sikap dan keberpihakan kita kepada masyarakat. Tergantung bagaimana kita mengartikulasikan aspirasi masyarakat. Jadi terlalu pagi bagi kami untuk menentukan sikap, tapi sementara ini kami masih solid. Demikian. Oke, sementara ini masih solid. Kata sementara ini diartikan juga kah oleh Mas Bobi kemungkinannya masih besar untuk menggait lebih banyak lagi yang masuk ke koalisi pemerintah? Saya rasa itu pasti ya, karena koalisi Prabowo Gibran itu kan sudah disampaikan akan membuka kerjasama dengan seluas-luasnya, tidak mengkotak-kotakan. Selama itu masih berazas Pancasila dan sesuai dengan tujuan-tujuan dan target pembangunan, itu saya rasa tetap terbuka kesempatan tersebut. Dan saya rasa ini juga bukan hal yang mustahil, sehingga ini mungkin saja walaupun belum pernah dibicarakan sama sekali di dalam koalisi Indonesia Maju. Oke, kalau Pak Made melihatnya peluang koalisi pemerintah besar, ini kan tadi kalau kata Mas Bobi semangatnya agar lebih cepat pembangunannya berkelanjutan, lalu juga tidak banyak gesekan-gesekan. Tapi bagaimana dengan check and balances? Nah ya, saya kira itu harus diseimbangkan ya. Saya lebih setuju kalau seandainya ada satu partai besar di luar gitu, dan satu partai besar dan giliran memerintah, giliran memimpin gitu ya. Itu jauh lebih baik karena ada yang mengawasi. Dalam pengamatan saya sendiri, Pak Jokowi itu jauh lebih efektif pada periode pertama ketika ada oposisi dibanding dengan periode kedua. Beliau bisa bikin apa saja gitu ya pada periode kedua yang menurut saya belum tentu akan sustainable gitu ya. Dan pemerintahan yang sekarang ini saya kira kalau tanpa oposisi mau merangkul semuanya itu tidak tidak terlalu mudah. Dan ada beberapa kondisi yang saya lihat bahwa ini tidak akan mungkin bertahan dengan begitu lama dengan melihat begitu banyaknya kepentingan dan yang paling penting bahwa kita punya ketidakpastian Ya. di tingkat politik nasional. Mhm. Itu yang saya lihat. Oke, kita akan lihat bagaimana nantinya komposisinya oposisi dan koalisi pemerintahan. Kayaknya kalau sekarang masih agak-agak ragu-ragu, masih dianggap terlalu pagi untuk bicara ini. Tapi setidaknya kita akan lihat bagaimana perkembangan pasca pemilu ini. Terima kasih Pak Hermawi Taslim dari perwakilan Timnas Anies Mohaimin. Terima kasih juga Mas Bobi Rizaldi, juru bicara TKN Prabowo Gibran dan peneliti politik dari SEAS Pak Made Supriyatma. Selamat malam. Terima kasih banyak, Pak. Selamat malam. Terima kasih.